Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermawan Yogi Wibisono dengan NPM 23170591. Kali ini saya ingin buat video pengganti dari pertemuan kedua mata kuliah Data Warehouse dan Big Data. Pada pertemuan dua kali ini itu membahas Data Warehouse itu apa? Data Warehouse adalah basis data yang dirancang khusus untuk mendukung proses query, pembuatan laporan, dan analisis data dalam organisasi atau perusahaan. Data yang disimpan pada data warehouse merupakan data historis bisnis yang digunakan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan sistem OLTP atau Online Transaction Processing yang menyimpan data transaksi secara rinci dan detail selama proses operasional berlangsung, data warehouse tidak berfokus pada detail transaksi harian, melainkan pada ringkasan dan histori dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu, data warehouse mampu menyimpan data lebih lama untuk kebutuhan analisis strategis. Kemudian sumber data warehouse. Data warehouse mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda seperti berbagai format data, beragam software dan platform, sistem dan jaringan yang berbeda, hasil transaksi harian, organisasi atau perusahaan. Karena berasal dari berbagai sumber yang heterogen, data yang masuk ke dalam data warehouse harus melalui proses standarisasi dan integrasi agar tersimpan dalam format yang baku dan konsisten. Kemudian, peran data warehouse dalam pengambilan keputusan. Data warehouse merupakan bagian dari sistem pendukung keputusan atau decision support system. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengorganisasikan dan mengintegrasikan data, kemudian menyediakan informasi untuk dianalisis. Walaupun data warehouse tidak memberikan keputusan secara langsung, sistem ini menyediakan informasi yang akurat dan terstruktur sehingga membantu manajemen dalam menentukan kebijakan strategis. Kelebihan data warehouse: pertama, mendukung pengambilan keputusan. Kedua, penyimpanan data historis. Ketiga, format query lebih cepat untuk analisis. Kemudian kekurangan data warehouse, biaya implementasi tinggi, dan waktu implementasi yang lama. Karakteristik dari data warehouse sendiri: menurut konsep klasik, data warehouse memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, subject oriented, yaitu data diorganisasikan berdasarkan subjek utama bisnis, misalnya penjualan, pelanggan, dan produk. Kemudian yang kedua ada integrated, data berasal dari berbagai sumber yang telah distandarisasi dalam satu format yang konsisten. Kemudian yang ketiga ada time variant, yaitu data memiliki dimensi waktu atau historis sehingga dapat dianalisis berdasarkan periode tertentu. Dan kemudian yang keempat yaitu non-volatile, yaitu data bersifat stabil dan tidak mudah berubah atau dihapus seperti pada sistem transaksi. Fungsi data warehouse. Dalam penerapannya tentu data warehouse memiliki peran yang penting, yaitu pengumpulan data yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk database transaksional, file CSV, dan lainnya. Kemudian yang kedua, penyimpanan data dengan melakukan penyimpanan data dalam format yang efisien dan terstruktur, serta memungkinkan akses cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga, analisis data, terutama untuk melakukan analisis pada data yang kompleks sehingga memungkinkan user untuk mengeksplorasi data dan menemukan pola atau tren. Kemudian yang keempat, pembuatan laporan dan dashboard yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Teknologi dan tools yang digunakan dalam perancangan data warehouse tentu memerlukan tools ataupun bahasa pemrograman yang tepat, yaitu satu, SQL atau Structured Query Language yang berfungsi untuk mengakses dan mengelola data. Kemudian yang kedua ada ETL, Extract, Transform, and Load, yang merupakan serangkaian proses untuk melakukan pengambilan data dari sumber, lalu mengubahnya menjadi format yang sesuai, dan melakukan input ke dalam data warehouse. Kemudian yang ketiga ada OLAP atau Online Analytical Processing, yang merupakan suatu teknologi analisis data dalam berbagai dimensi. Kemudian lanjut ke Big Data. Big Data adalah sekumpulan data dalam skala sangat besar yang tidak dapat diproses menggunakan alat pengolahan data tradisional. Oleh karena itu, diperlukan teknologi dan metode khusus untuk mengelola serta mengekstraksi nilai dari data tersebut. Nah, pemrosesan Big Data dapat dilakukan melalui teknik seperti clustering atau pemrosesan terdistribusi, kemudian partisi data, kemudian penyimpanan pada data warehouse atau data lake, kemudian pemrosesan menggunakan framework seperti Apache Spark. Kemudian di sini ada definisi Big Data. Big Data sendiri mengacu pada kumpulan data yang ukurannya melampaui kemampuan perangkat lunak database konvensional untuk menangkap atau capture, kemudian menyimpan atau store, mengelola atau manage, dan menganalisis atau analis.
Nah, kapan sih Big Data ini muncul? Nah, Big Data dimulai dari tahun 1663. John Brown, seorang ahli epidemiologi dan demografi, merupakan orang pertama yang menggunakan statistik analisis pada wabah bubonik di Amerika. Kemudian penggunaan data berkembang pesat pada awal 1880-an, tepatnya ketika Biro Sensus Amerika Serikat kewalahan mengelola data yang begitu banyak. Sampai akhirnya data center dibangun di Amerika sekitar tahun 1960-an untuk menyimpan data secara digital dalam jumlah yang besar. Kelebihan Big Data. Pertama, pengambilan keputusan lebih akurat. Yang kedua, mampu mengolah data dalam skala besar. Yang ketiga, mendukung berbagai jenis data. Kekurangan Big Data, biaya infrastruktur yang tinggi, masalah keamanan dan privasi. Kemudian ketiga, kualitas data tidak selalu baik. Konsep 5V dalam Big Data. Dalam perusahaan Big Data terdapat tiga dimensi utama yang dikenal sebagai 5V, yaitu volume, velocity, dan variety, veracity, dan value. Volume sendiri adalah jumlah data yang sangat besar, misalnya data media sosial, log server, atau transaksi e-commerce. Velocity, kecepatan pertumbuhan dan pemrosesan data yang sangat cepat atau real time atau near real time. Kemudian yang ketiga ada variety atau keanekaragaman jenis data seperti data terstruktur database relasional, semi terstruktur JSON atau XML, kemudian tidak struktur gambar atau video dan teks. Kemudian veracity, data besar tidak sama dengan data bersih. Banyak noise, hoax, duplikat, atau data nggak valid. Seperti review palsu, bot di media sosial, dan data sender error. Kemudian yang kelima ada value atau nilai atau manfaat yang bisa diambil dari data. Big data dapat dipakai untuk insight dan keputusan bisnis. Rekomendasi film di Netflix dan rekomendasi produk di Shopee. Nah, kemudian ini terakhir ada Big Data Tools. Itu yang pertama ada Hadoop Ecosystem, kemudian ada Apache Spark, kemudian ada Tableau, dan yang keempat ada Power BI. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.